Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dalfa Mahendra Simarmata dengan NPM 2357051015 mewakili teman-teman kelompok saya yaitu Nafis Rizqullah, Cahaya Nerisa, dan juga Sultan Aristiawan untuk mendemokan aplikasi dari project yang eh, kami buat yaitu mata kuliah Teknologi Aplikasi Mobile. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk role kami, yaitu terdiri dari 3 role, yaitu admin, pengguna, dan juga staff. Yang dimana di sini kami juga terhubung dengan backend kami, yaitu login dan register. Yang dimana di sini kami menggunakan database yaitu XMPP. Nah, XMPP kami hanya menyimpan data user saja, tidak menyimpan um, data mobil maupun yang lainnya, karena memang keterbatasan waktu dan juga kepadatan project-project lainnya. Oke, baik. Di sini langsung saja saya akan mendemokan terlebih dahulu aplikasi yang telah kami buat. Sebenarnya di sini juga sudah bisa, tapi saya ingin menjalankan di emulatornya langsung saja, biar lebih terlihat aplikasi mobile. Nah, di sini di database kita sudah punya beberapa username, yaitu ada Efrem, ada Daniel, ada admin, ada juga eh, yang lainnya. Nah, di sini untuk passwordnya sendiri sudah di-hash. Gitu. Nah, untuk itu kita masuk dulu sebagai pengguna atau user. Kita masuk sebagai Efrem saja. Efrem Gmail. Sendingnya. Nah, untuk tampilannya sendiri itu ada seperti ini, yang dimana terdiri dari kart-kart mobil dengan gambar menyesuaikan namanya. Nah, juga di sini bisa melihat notifikasinya. Itu terdiri dari pemesanan berhasil, pengingat pengembalian, pemesanan dibatalkan, promosi spesial, dan juga terdiri riwayat pemesanan. Itu bisa difilter juga, yang mana yang sudah selesai, yang mana sudah dibatalkan, yang mana yang masih aktif. Juga di sini ada profil, mana bisa edit profil, juga bisa ubah password. Namun ini semua masih um, tidak terhubung ke database karena database kami hanya menyimpan username-nya saja, gitu. User atau akunnya saja, gitu. Ada bantuan. Nah, di sini bisa lihat detail. Lihat detail ini adalah tampilan di mana uh, tampilan untuk menjelaskan atau memberikan deskripsi terkait mobilnya, yaitu terdiri dari tahun, transmisi otomatis, kapasitas 7 penumpang, dan statusnya itu tersedia. Untuk riwayatnya sendiri bisa dilihat, dan riwayat peminjaman sendiri bisa dilihat. Nah, seandainya kita ingin memesan, kita tinggal klik pesan, kita memilih tanggal berapa kita mau pesan, misal tanggal 21 Januari 2026, dan tanggal selesainya itu 23 Januari. Lanjut ke pembayaran, konfirmasi pembayaran. Pembayaran selesai. Itu sih um,
Untuk searchingnya juga bisa bisa memfilter yaitu mobil mana yang kita cari yang ada di aplikasi kita gitu. Misalnya kita mencari Avanza ya. Avanza, maka dia akan keluar Avanza, juga Tokyo Agya, maka dia akan keluar. Nah, itu untuk tampilan dari penggunanya sendiri. Kalau kita akan lanjut sebagai admin terlebih dahulu. Sini kita ingin masuk sebagai admin. Misalnya untuk akun admin kita itu kita menggunakan admin1@gmail.com. Masukkan passwordnya. Nah, untuk tampilan adminnya sendiri itu seperti ini. Jadi dia uh, ada card yang dimana card ini terdiri dari beberapa card, yaitu card pelanggan, mobil, riwayat pembayaran, verifikasi pembayaran. Jadi di sini juga ada tampilan status peminjaman. Kalau kita scroll ke bawah, itu ada status peminjaman dari mobil Avanza, Expander, dan lain sebagainya. Nah, untuk di admin ini saya jelaskan dari atas terlebih dahulu. Untuk pelanggan ini, admin bisa mengecek gitu data-data pelanggannya. Bisa diedit juga seandainya ada perubahan gitu. Kalau customer datang ingin mengganti nomor handphone atau mengganti email untuk mempermudah. Nah, itu untuk pelanggan sendiri. Nah, untuk mobil, jadi admin ini bisa mengelola data mobil gitu. Nah, bisa menambahkan juga nama-nama mobil, nomor polisi, kapasitas, tahun, harga sewa, dan deskripsi. Oke, nah, juga bisa mengedit mobil yang ada, yaitu uh, bisa berubah gitu, bisa merubah nama mobil, nomor polisi, dan statusnya. Namun karena di sini kita masih hanya menggunakan uh, user sebagai database, sebagai yang dimasukkan ke dalam database, maka dia tidak akan berubah. Nah, itu untuk mengelola data mobil. Nah, untuk riwayat pembayaran sendiri, dan ini ada verifikasi pembayaran gitu. Misalnya kayak akun atau user dari nama Budi Santoso ingin uh, meminjam atau ingin menyewa, maka admin harus menerima atau menolak. Jika terima, maka diverifikasi, tolak, maka dia akan tolak. Nah, di sini juga bisa melihat detailnya, sama seperti tampilan user tadi, untuk melihat deskripsi dari mobilnya sendiri. Gitu. Expander, Hyundai, dan sebagainya. Nah, ini untuk tampilan adminnya sendiri. Oke, lanjut. Kita akan masuk sebagai staff ya. Di sini kenapa saya tidak menggunakan Android Studio? Karena menurut saya itu keberatan. Jadi untuk meringankan laptop saya, jadi saya menggunakan VS Code dengan emulator yang saya download.
Kita hanya mengcopy localhost-nya saja. Kita masuk sebagai staff, ya. staff@gmail.com aja. Oke, ini untuk tampilan staffnya sendiri, yang dimana fungsi dari staff ini bisa mengkonfirmasi, dimana user ketika ingin memesan maka harus konfirmasi dulu ke dalam staff, nanti staff akan dikonfirmasi lanjut ke admin gitu. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu dari awal. Tampilan dashboard staffnya sendiri terdiri dari konfirmasi kembali dan laporan status. Nah, selain mengkonfirmasi pembayaran, staff juga bisa melapor status mobil gitu. Misalnya mobil dalam perbaikan, mobil dalam status siap untuk dipakai, mobil dalam um, proses maintenance dan lain sebagainya gitu. Jadi staff yang mengelola gitu. Nah, di sini saya akan jelaskan dari awal, di mana di sini ada button uh, konfirmasi kembali. Nah, di sini bisa mencari mobil. Nah, gini. Jadi jika ada customer atau user atau pengguna yang sudah memakai mobil, maka itu harus konfirmasi ke staff. Nah, jadi staff ini bisa melihat kondisi ketika mobil itu kembali, maka staff ini akan mengkonfirmasi. Misalnya di sini ada Avanza gitu, Avanza yang sudah selesai dipakai oleh pengguna, maka staff melihat kondisi mobil Avanza dan dilihat kondisinya begitu, apakah baik, perlu perbaikan, dan rusak berat. Gitu. Jika baik, maka um, peminjaman berhasil diselesaikan. Misalnya mencari mobil, bisa, tapi di sini kita hanya menggunakan Avanza. Lanjut untuk status lapor sendiri atau lapor status, ya mungkin ada sedikit perbaikan. Lanjut di sini cari mobil, karena di sini masih menggunakan Avanza, jadi ya filter tidak bisa pakai. Nah, untuk laporkan ini, nah di sini, jadi untuk lapor kondisi mobil, kita bisa centang di sini. Misalnya staff melihat nih kondisi mobilnya itu um, aksesorisnya lengkap gitu, sesuai dengan sebelum dipinjam. Terus untuk level bahan bakarnya itu sesuai dengan sebelum dipinjam. Nah, itu guna dari staffnya sendiri. Itu ada catatan kerusakan existing, rekomendasi perbaikan, tanda tangan staff, dan juga foto kerusakannya gitu. Misal kirim laporan, laporan berhasil dikirim. Nanti laporan ini akan diverifikasi atau dilihat oleh admin gitu. Nah, mungkin itu saja sih dari tampilan dari staff sendiri. Uh, oh iya, saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu. Jadi, karena kita menggunakan database, yaitu misalnya database user, jadi ketika kita login sebagai Daniel, maka di tampilannya di sini akan menyesuaikan gitu. Jadi menyesuaikan sesuai dengan akun mana yang kita pakai gitu. Mungkin itu saja sih, lebih kurangnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.